Kali ini saya akan menyampaikan salah satu seri webinar di bidang air tanah, yaitu salah satu webinar GWWG akhir tahun 2020 yang bertema sinergi pengelolaan dan perlindungan sumber daya air di Yogyakarta yang berkelanjutan. Jadi ini adalah salah satu materi yang saya sampaikan yang berjudul kondisi cekungan air tanah di daerah istimewa Yogyakarta dan pengelolaannya. Saya harapkan materi ini dapat memberikan tambahan wawasan di dalam tema pengelolaan sumber daya air tanah. Baik, terima kasih. Apakah sudah bisa dilihat ini? Ya, sudah Pak. Nah, ini kok Pak. Oke. Sudah nggih? Baik ya. Sudah ya. Baik, terima kasih Pak Hendi dan juga semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya satu kondisi aja sebetulnya yang sudah pernah selalu kami sampaikan di seminar maupun workshop sebelumnya. Jadi kami ingin mengingatkan kembali lah kira-kira air tanah pengelolaan yang sudah ada itu seperti apa dan di cekungan kita seperti apa CAT-nya, walaupun kita tahu semua bahwa peraturan perundangan kita sudah berubah dan sudah berganti, tetapi kami berharap bahwa ini adalah salah satu flashback kemudian ke depan seperti apa. Mungkin nanti dari Bapak Yanu lebih dari sisi pemerintah, dari sisi ESDM akan menyampaikan lebih gitu ya. Nah, kita masih ingat bahwa cekungan air tanah di Jawa Tengah dan di EY itu seperti itu. Intinya adalah kita mempunyai tiga CAT di sini, yaitu Yogyakarta, Sleman, Wates, dan Wonosari. Jadi perlu saya ingatkan bahwa sebetulnya CAT ini pertama kali dikepreskan nomor 26 tahun 2011, yang itu sudah dikepreskan, kemudian itu karena UU-nya dibatalkan kemudian ikut batal, dan kemudian ini ada lagi di Kepmennya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi CAT 3 ini ada di provinsi atau di provinsi DIY ini. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah nanti di dalam UU yang turunan UU 1719 tentang USDA ini akan ada penjelasan lebih lanjut tentang CAT ini. Nanti akan diatur lagi ini tentunya CAT ini, karena di kepres dan gambar ini yang putih itu adalah disebut sebagai non CAT gitu ya. Nah, itu tidak tepat sebetulnya. Nah, ini akan saya usahakan, saya berjuang untuk mengganti nama non CAT menjadi daerah yang belum terpetakan CAT-nya gitu ya. Karena kenyataannya di dalam zona-zona yang putih itu adalah juga ada CAT-nya gitu ya, hanya belum terpetakan dan mungkin kandungan air tanahnya lebih sedikit. Jadi bukan berarti itu bukan CAT gitu ya. Nah, kalau kita lihat CAT kita yang Yogyakarta, Sleman, saya kira kita sudah paham, masih ingat batas-batasnya. Ini adalah tadi meliputi Kabupaten Sleman, kemudian Kota Jogja dan Bantul. Nah, yang putih-putih ini dianggap non CAT gitu ya. Yang ini non CAT, walaupun ternyata di sini juga ada air tanahnya. Jadi pemahaman itu yang akan terus kita sampaikan di dalam peraturan perundangan turunan yang akan datang.
Ya, jadi di sini recharge areanya, kemudian di sini ada transisi, kemudian ini adalah discharge area. Nah, ini semua nanti kita akan coba untuk atur lagi, kita usulkan di dalam RPP-nya, turunan undang-undangnya, bagaimana pengaturan di daerah recharge, di daerah discharge dan sebagainya. Ya, ini adalah CAT Yogyakarta yang sudah kita kenal. Dan di sini telah diatur oleh Bapak-Bapak di ESDM dengan baik. Semuanya peta-petanya juga sudah lengkap, terutama di DIY ini cukup baik. Ya, jadi di sini kita lihat ini sayatan-sayatan, kita kenal ada Graben Jogja dan Graben Bantul yang itu secara geologi dapat terdeteksi, dan itu secara hidrogeologi juga mencerminkan kondisi air tanah yang cukup signifikan. Jadi kenapa di sini air tanahnya cukup baik dan sebagainya, ini sebetulnya kontrol yang sangat kuat dari kondisi geologinya. Nah, ini adalah yang sudah kita petakan dengan baik, potensinya dan segala macam perlindungannya sudah disusun, dan semua data saya kira dapat diakses di ESDM DIY. Saya kira sudah semuanya. Ya, ini adalah sayatan mulai dari Kaliurang sampai ke kota. Ini adalah kondisi kota Yogyakarta. Ini kita lihat dari barat ke arah timur. Ini adalah Piungan dan sekitarnya. Ini adalah kita sebut sebagai aquifer basement-nya. Kemudian secara umum, secara grup, ini kita punya sistem aquifer 1 dan sistem aquifer 2. Jadi bagian atas dan bagian bawah. Ini yang lebih di atas ini adalah yang relatif dangkal. Itu adalah tersusun dari berbagai macam batuan berproduk dari Merapi maupun sungai. Sedangkan ke arah selatan nanti akan kita lihat batuan yang sifatnya aluvial itu lebih dominan di daerah ini. Ini adalah Parangtritis, ya. Ini di sana itu adalah cekungan Wonosarinya. Ini yang Graben Bantul, ini yang Graben Jogja. Ya, saya kira itu garis singkatnya, dan ini sudah sekali lagi potensinya, kemudian segala macamnya sudah ada di ESDM. Kemudian ini adalah sayatan utara timur baratnya, dilihat dari selatan. Ya, ini dari Graben Jogja, ini adalah Graben Bantul. Ya, semua ini sudah terbukti dan sudah confirm antara kondisi geologi dan kondisi hidrogeologinya. Dan potensi kemudian pemanfaatan semuanya sudah diatur di dalam rencana pengelolaan yang terdahulu, walaupun kita nanti akan bertanya apakah itu masih berlaku atau tidak dengan dengan adanya UU SDA yang baru. Tetapi kami sangat menyayangkan apabila hasil itu dibuang demikian, karena itu adalah salah satu penelitian atau inventarisasi yang sangat berharga di dalam sumber daya air tanah khususnya. Nah, ini adalah cekungan watesnya yang biru. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ini dulunya yang ini menoreh ini putih. Nah, disebut sebagai non-CAT. Nah, kemudian dengan pemetaan yang lebih detail, maka itu diusulkan menjadi sebuah CAT yang disebut sebagai CAT menoreh. Tapi sayangnya, seingat saya ini SK-nya juga belum keluar, masih dalam proses, kemudian di UU-nya berhenti, jadi tidak berlaku, sehingga ini boleh dikatakan CAT tidak resmi menjadi. Nah, CAT resminya ada sesuai Kepres, itu adalah yang wates ini. Nah, kalau kita lihat ini utara ke selatan, saya kira teman-teman di background geologi saya kira sudah paham. Ini adalah subsistem aluvial pantainya, kemudian ini subsistem gumuk pasirnya, ini adalah yang disebut sebagai non aquifernya. Jadi potensinya memang relatif tidak sebesar Yogyakarta Sleman tentunya, karena
akuifernya relatif tipis ini di daerah ini. Nah di sini nanti groundwater itu sangat khas di sini dengan adanya perbedaan kualitas yang sangat bervariasi. Nah ini adalah sayatan timur barat, ya, timur baratnya dilihat dari laut lah gitu ya. Nah di situ kelihatan sekali di sini banyak lensa-lensa yang ini adalah sebetulnya lensa-lensa pasir yang terjebak yang syngenetic, sehingga di sini banyak kita jumpai air laut atau air lawa yang terjebak sebetulnya, sehingga ini banyak yang asin, fresh dalam jarak yang dekat. Jadi itu bukan intrusi air laut, sekali lagi bukan intrusi air laut, tetapi tingginya air asin atau payo di situ karena kondisi geologinya. Jadi yang ini adalah sekali lagi ini bagian atas, ini yang bagian bawah, semuanya adalah sistem akuifer pantai. Ya ini adalah daerah recharge-nya, kemudian ini transisinya, ini adalah daerah discharge-nya. Nah di sini kita jumpai berbagai macam kondisi kualitas air yang sangat bervariasi dalam jarak yang sangat pendek. Nah ini semua kondisi di Wates. Kemudian bagaimana CAT Wonosari? Nah CAT Wonosari ini adalah penyebaran akuifernya. Jadi akuifer yang khas, kemudian akuifer yang pori dan sebagainya. Ini adalah batas, ini masih sesuai dengan batas kepresnya dan sudah diteliti juga oleh teman-teman dari UPN saya kira ini, dan data ini ada di ESDM, dapat diakses dengan baik, bagaimana potensinya, penyebarannya dan sebagainya, bagaimana perlindungan, semuanya sudah ada. Nah ini adalah daerah imbuannya untuk CAT Gunung Kidul, dan ini adalah daerah lepasannya yang sudah ditentukan berdasarkan penelitian yang ada. Nah itu kondisi CAT yang ada di DIY, dan itu semua sebetulnya sudah dilakukan penelitian yang sangat-sangat detail di ketiga CAT itu. Nah sekarang bagaimana dengan adanya UU SDA yang baru ini, dan kemudian bagaimana nanti kaitannya, dan juga seperti apa kira-kira ke depan, walaupun RPP-nya belum dibangun atau belum disusun, masih dalam proses gitu ya. Nah ini hanya mengingatkan, ini saya ambil dari Bapak PAT GTL, saya ngambil di sana, saya hanya menguraikan secara garis besar saja. Intinya sebetulnya regulasi air tanah itu sudah ada mulai zaman Belanda. Nah semuanya ini masih dalam pengaturan-pengaturan yang sifatnya adalah eksplorasi dan eksploitasi. Jadi manajemennya boleh dikatakan belum ada. Nah manajemen ada itu justru mulai terlihat di UU kita yang dibatalkan, yaitu UU nomor 7 2004 tentang sumber daya air. Nah di sini jelas sekali bahwa kita sudah mulai melakukan pengelolaan air tanah. Jadi UU yang sangat lengkap, sangat baik, sangat sesuai dengan yang berlaku di dunia internasional atau yang termaktub dalam IWRM atau Integrated Water Resource Management. Nah ini turunannya semuanya. Nah kemudian ini semua kemudian dibatalkan pada tahun 2013, seingat saya 13 ya, kemudian batal. Kemudian ini adalah yang mengikuti sementara sebelum ada UU yang baru. Kemudian kita kenal ini 17, maaf ini salah. Di tahun UU tahun 17 sumber daya air, ini di tahun 19 ada, tetapi turunannya belum ada. Inilah sebetulnya yang question mark seperti apa, yang inilah sebetulnya yang harus kita
kawal di dalam perkembangan selanjutnya, sehingga apa yang sudah kita capai selama ini tidak hilang dan tidak dihapus dan harus diganti sesuatu yang baru sama sekali. Jadi ini harus ada sinkronisasi antara UU yang lama dan UU yang baru, gitu ya. Hasilnya maksud saya. Nah, ini UU nomor 7 vs UU nomor 17. Ya, kalau kita lihat di sini 17 itu air permukaan dan air tanah itu dibedakan pengelolaannya. Yang air permukaan itu berdasarkan WS, yang air tanah berdasarkan CAT. Inilah yang saya sampaikan, ini sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan teknis, sudah sesuai dengan keilmuan hidrologi, baik itu hidrologi permukaan maupun hidrologi bawah permukaan atau hidrogeologi, geohidrologi, itu sudah sesuai. Kemudian kita mengenal ini yang baru, yang barusan kita kenal atau dirilis, yaitu UU 17 tahun 2019, yaitu tentang SDA. Nah, di sini pengelolaan itu dasarnya adalah WS. Jadi semua wilayah, semua sumber daya air yang ada itu satuan pengelolaannya adalah wilayah sungai. Nah, walaupun ini sudah jelas ada 3 pilar pengelolaan air tanah, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian. Ini adalah pilar yang tidak boleh ditinggalkan di dalam pengelolaan sumber daya air. Ini harus ada, ini sudah bagus. Hanya ada sedikit dari kacamata hidrogeologi atau kacamata ilmu air tanah, di sini ada sedikit menurut ilmu tadi adalah kesalahan penyimpangan karena air tanah dikelola berdasarkan WS. Nah, itu tidak sesuai dengan kodrat alamiah air tanahnya. Tapi semua itu tidak perlu kita permasalahkan. Sekarang adalah bagaimana turunannya itu yang harus diatur lebih baik agar tidak menyalahi kodrat air tanah yang wadahnya adalah CAT atau groundwater basin atau cekungan air tanah. Nah, ini usulan ke depan sebetulnya ya. Tapi ini masih usulan, tapi saya tidak tahu apakah ini akan ada atau tidak. Sebetulnya idealnya kementerian-kementerian ini akan mempunyai tanggung jawab yang sendiri-sendiri gitu ya usulannya, di mana Badan Geologi atau Kementerian ESDM itu adalah manajemen teknisnya, konservasinya, ya, perlindungannya. Ya, nah ini adalah badan-badan yang yang tupoksinya ada di sini. Sedangkan Kementerian PUPR seharusnya itu lebih banyak ke infrastruktur. Ya. Sedangkan di Kementerian Dalam Negerinya tentunya lebih ke manajemen pelaksanaannya. Nah, bagaimana dengan Kementerian KLHK yang selama ini juga ikut di dalam pengelolaan sumber daya air melalui Ditjen Pedasal. Nah, dan juga ada di sana juga ada subdit kerusakan mata air dan air tanah. Ini sebetulnya juga teknis di dalam khusus di lingkungan, kaitannya mengaplikasikan dari teknis yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. Jadi semua ini kira-kira demikian, tetapi kami sebenarnya berharapnya adalah tetap ini melalui satu pintu yang semuanya menyangkut semua ini, baik itu manajemen teknis maupun manajemen infrastruktur, ini sebaiknya jadi satu. Itu keinginan kita. Nah, ini adalah perbedaan yang agak, saya masih minta waktu lagi ya Pak moderator, ini masih ada beberapa hal yang harus saya sampaikan penting. Nah, ini adalah perbedaan UU yang lama dan yang baru. Nah, kalau yang lama dulu kita mengenal hak guna gitu ya. Hak guna, kemudian hak guna pakai dan hak guna usaha. Nah, itu semua sekarang sudah tidak ada di dalam UU yang baru, sehingga semuanya diatur di dalam penggunaan SDA. Kalau saya sebetulnya secara gamblang mudah disampaikan ke masyarakat, itu lebih
enak, lebih jelas UU yang lama. Jadi hak atas air itu artinya bukan hak milik, jadi hak guna. Nah, hak guna itu ada hak pakai dan hak usaha. Pakai itu artinya bebas memakai itu untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat. Itu dulu seperti itu. Nah, gampang. Nah, kemudian yang usaha itu yang untuk keperluan pengusahaan yang diusahakan. Nah, itu gampang. Nah, sekarang itu tidak ada lagi. Jadi agak lebih ribet. Pemahaman di masyarakat itu lebih susah gitu ya. Nah, nanti ini yang harus menjadi tugas kita untuk menjelaskan bahwa penggunaan SDA itu ada yang tanpa izin, tanpa persetujuan. Ini sebenarnya ini dulu hak pakai, yaitu kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Kemudian ada yang perlu persetujuan. Itu adalah penggunaan ini untuk non usaha. Ini persetujuan, ya. Nah, kemudian ada yang berizin usaha. Ini adalah penggunaan untuk usaha. Ini adalah yang dulu hak guna usaha. Ya, jadi ini hak guna usaha. Ini dulu adalah hak guna pakai. Nah, itu. Jadi untuk apa saja ini? Ya, jadi ini adalah perubahan yang agak signifikan yang itu harus dijelaskan kepada masyarakat kita pelan-pelan gitu ya. Nah, ini sebetulnya saya ingin menyampaikan saja, nafsunya ini nanti disampaikan oleh Pak Yanu gitu ya. Ini adalah pengelolaan air tanah di DIY dulu sudah ada yang namanya, karena saya ikut di sini, tentang pengelolaan air tanah di 12. Saya hanya ingin menyampaikan saja, bukan detailnya. Apa yang sudah dilakukan di sini. Jadi kita di DIY ini sudah melakukan namanya pengelolaan air tanah yang dasarnya adalah perda ini. Nah, ada tiga pilar: konservasi, pelindungan, pengawetan, pengelolaan. Ini semua sudah dilakukan sebetulnya. Ya, kita sudah menyampaikan, sudah disusun, ada peta kerentanan, ada peta perlindungan, ada peta konservasi, kemudian ada daya rusak, kerentanannya pun ada kerentanan terhadap pencemaran, kerentanan terhadap pemompaan, dan macam-macam. Ini semua sudah sekali lagi sudah ada dilaksanakan di ESDM. Nah, bagaimana dengan pendayagunaan? Pendayagunaan yang di dalam pasal ini di Perda tadi ini juga sudah digunakan, sudah dilakukan. Ya. Jadi mulai dari tadi ini yang masih menggunakan ini karena ini lama. Ya, ini sudah diatur penggunaan air tanah di setiap kecamatan misalnya. Tata guna, alokasinya sudah dilaksanakan dengan baik. Sudah disusun peta alokasi air tanah untuk di setiap kecamatan. Jadi misalnya berapa harus kecamatan ini boleh izinnya, kedalamannya berapa, izinnya berapa titik, jaraknya berapa, sudah diatur semua. Ini di dalam pendayagunaan. Ya, kemudian kita juga sudah melakukan penetapan, peruntukan pada cat dan sebagainya. Ini yang sudah dilakukan di DIY di dalam pengelolaannya. Kemudian ini pendayagunaan air tanah ini prioritas menurut UU yang lama pun juga sama. Ini adalah prioritas pemanfaatan sumber daya air. Tapi nanti di dalam UU yang baru ini akan sedikit berubah gitu ya. Susunan prioritasnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ada hak guna pakai, tanpa izin, dan izin. Kemudian ini hak guna usaha. Kalau ini tadi adalah yang tapi tanpa izin, kemudian persetujuan, ini adalah izin berusaha tadi. Jadi ini ditransformasi peristilahannya yang berbeda. Tapi sekali lagi sebetulnya ini jauh lebih mudah dipahami masyarakat, dan masyarakat sebetulnya lebih paham bahwa air itu adalah hak guna, bukan hak milik. Jadi lebih bagus. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini prioritas yang baru di UU. Itu kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat,
dan penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha guna memenuhi melalui spam. Jadi ketiga itu spam. Jadi ini rakyat, pertanian, kemudian spam. Apabila sudah memenuhi untuk semua ini baru boleh digunakan untuk bukan usaha, untuk kepentingan publik dan usaha. Jadi ini 45 ini apabila 1, 2, 3 sudah terpenuhi. Ini prioritas yang pertama. Nah, sekarang bagaimana konsekuensinya implementasi peraturan perundangan baru di dalam apabila itu tidak diatur di dalam PP yang baru, gitu ya, RPP yang baru. Jadi sekali lagi RPP baru ini sangat penting untuk mengakomodasi apa-apa hal yang sudah dilakukan pengelolaan air tanah di masa lalu sebelum UU 17-19 ini ada. Nah, ini adalah contoh VS dan cat VSWS. Nah, ini Jogja tadi ada tiga CAT, yang ini adalah WS-nya. Ya, jadi nanti ini akan kelihatan terpotong-potong. Jadi kalau kita lihat di Jawa saja, itu nanti sekitar 70 kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Ya, ini ada 40 CAT, provinsi sekian, pusat provinsi sekian CAT. Nah, ini kondisi di Jawa. Nah, ini kalau di cat Jogja, nah ini yang agak kacau ini. Nah, ini adalah catnya Yogyakarta Sleman yang kuning. Kemudian ini dipotong oleh WS merah, Dasopa Oyo. Kemudian yang biru ini adalah cat Wonosari, kemudian dipotong oleh. Kemudian cat Wates ini kepotong oleh cat yang ini Oyo Pak, maaf ini apa ini yang ungu ini adalah Dasprogo, sorry. Ya. Nah, ini juga ini Daserang, ini juga memotong separuh. Nah, ini kalau nanti dikelola oleh WS maka cat itu akan terpotong-potong. Nah, itulah sebenarnya yang nanti harus diakomodasi di dalam RPP yang baru yang sekarang sedang kita susun. Nah, ini prinsip kewenangannya. Jadi implikasinya. Jadi ini ada satu cat kecil-kecil, nanti ini kewenangan pusat, yang ini kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten. Ini sudah lihat bahwa nanti cat itu separuh, ini separuh utuh, ini separuh, ini lagi ini separuh, ini utuh dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat tidak mungkin di dalam ilmu hidrologi atau air. Air itu tidak mengenal batas administrasi tentunya. Nah, itu menjadi kewenangan, itu menjadi rancu nantinya. Nah, ini semua yang perlu diakomodasi di dalam RPP yang baru. Nah, kemudian ini contoh lagi tadi ya, ini provinsi, ini cat 1, cat 2, ini provinsi B kepotong, ini utuh dan sebagainya. Ya, kemudian ini berdasarkan ini pemerintah pusat itu kewenangannya ini, pemerintah provinsi kewenangan ini. Jadi saya kira nanti bisa di lebih detail dibaca. Nah, ini supaya cepat saja. Nah, kemudian bagaimana dengan pengutamaan air permukaan? Sebetulnya cita-cita kita di dalam semua UU yang lama maupun yang baru, cita-citanya itu adalah pendayagunaan air permukaan itu nomor 1, utama. Harus air permukaan dulu baru air tanah. Tapi kenyataannya air tanah tetap menjadi penggunaan yang terbesar. Nah, kemudian sampai 75%. Kemudian untuk industri dari air tanah itu juga 70%. Jadi air tanah ini menjadi sumber utama. Jadi cita-citanya itu belum tercapai. Nah, inilah sebetulnya yang harus diatur ke depan, bagaimana air permukaan itu harus menjadi prioritas penggunaan utama, kemudian dibantu oleh air tanah, yang itu nanti kita sebut sebagai conjunctive use. Nah, ini contoh lagi, saya minta 5 menit lagi. Ini adalah ilustrasi pengelolaan air tanah yang cat yang terpotong. Jadi kita bayangkan ini, kalau misalnya ini WS1, ini WS2, satu cat gitu ya. Kemudian kondisi 2 awalnya ini belum banyak pengambilan. Kemudian di WS1 itu banyak pengambilan. Ya, WS2 tidak banyak.
gitu kan. Oke, yang berakibat ini. Kalau kondisi 3 ini terus WS1 itu bangun, berkembang menjadi kota, menjadi megapolitan atau metropolitan, jatuh airnya, drop. Nah, yang terkena WS2. Padahal WS2 ini dikelola orang lain, ya. Nah, kemudian kalau terus berlangsung maka WS2 juga hancur juga. Padahal menurut tadi WS ini dikelola sendiri, satu WS2 kelola sendiri. Kalau WS2 mengelola dengan baik, WS1 tidak, ya sama aja, air tanahnya juga akan drop gitu ya. Nah, kemudian ini adalah peta konservasi perizinan air tanah tadi ya. Ini juga akan terkena imbasnya. Nah, kemudian spam itu hanya boleh oleh BUMN, BUMDes, dan ini saya kira baik ya, karena kita harapkan pemanfaatan air tanah itu dapat meningkatkan badan usaha milik negara, desa maupun daerah. Nah, ini yang sedikit menjadi masalah. Ini yang terakhir, slide terakhir. Jadi di dalam UU itu izin air non usaha itu ada yang menyatakan seperti ini, bahwa yang harus izin itu salah satunya penggunaan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, maka dia harus izin. Ini harus izin, tapi untuk non usaha. Jadi persetujuan tadi, perlu persetujuan. Nah, kemudian penjelasannya yang dimaksud besar ini adalah 25 meter kubik per bulan per kepala keluarga. 25 meter kubik per kakak per bulan. Ini harus punya persetujuan kalau tadi namanya persetujuan. Nah, kalau kita mengikuti ini di metropolitan, di Jakarta di sana, itu menggunakan angka 210. Satu keluarga rata-rata adalah 4 orang. Itu butuh 25 meter kubik per bulan. Nah, saudara bayangkan, nanti banyak sekali yang harus minta persetujuan. Siapa yang mau nangani persetujuan sekian juta rumah tangga? Nah, ini juga menjadi masalah ya. Nah, ini perlu diatur izin tadi. Jadi yang walaupun ini tidak bayar, tidak, ini hak guna pakai kalau yang dulu. Tapi ini persetujuan 25 meter kubik ini akan menjadi masalah. Mungkin akan ada jutaan atau ratusan ribu, ya bisa lebih dari 1 juta kakak yang akan mengajukan izin. Ya, itu saya kira hal-hal yang ingin saya sampaikan di dalam apa yang sudah dipunyai oleh DIY dan pengelolaan masa depan di DIY terhadap air tanah ini. Terima kasih. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi sesuatu masukan yang berharga. Terima kasih. Saya kembalikan.